Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, kita masih tetap membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yakni pada KD 3.2 dan 4.2, bagian indikator 3.2.2 menganalisis sebab berkembangnya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, dan 4.2.2 menemukan nilai-nilai dari bangunan kemajuan budaya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang didirikan oleh Abul Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib berkuasa dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Dari ke-37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah terdapat 3 orang khalifah yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Harun Al-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan dinasti Abbasiyah. Masa pemerintahannya, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Kota Baghdad yang dibangunnya menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Di sana ada pusat perdagangan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegigihan mereka dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahannya. Berikut ini adalah sebab-sebab kemajuan dan keberhasilan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, faktor usaha pemerintah. Keberhasilan 2 khalifah awal, yakni Abul Abbas dan Al-Mansur, dalam meletakkan fondasi kepemimpinan yang kuat dan berwibawa, menghasilkan keberhasilan yang dicapai keduanya itu telah mendorong pemerintahan pada masanya dan masa-masa pemerintahan selanjutnya di periode awal bisa mencapai stabilitas politik dan kehidupan masyarakat. Dinasti ini berhasil mengambil pelajaran dari kehancuran dinasti Umayyah sehingga mampu menerapkan kembali prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan. C. Terbentuknya persatuan atau ittihad yang kuat antara para khalifah dengan para ilmuwan, yakni umara dan ulama, dan kecintaan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama. Dengan demikian, maka terjadilah perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah membuka kesempatan pengembangan pengetahuan seluas-luasnya. Para khalifah juga mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga banyak buku-buku yang dikarang dalam berbagai jenis ilmu pengetahuan. Buku-buku pengetahuan bahasa asing juga turut diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
Pada periode awal kekhalifahan sudah terbentuk tentara yang profesional, yaitu satuan militer yang diorganisasikan dengan baik sehingga hanya loyal pada kerajaan, bukan pada suku atau golongan. F. Terdapat jabatan wazir dalam penyelenggaraan negara pada masa dinasti Abbasiyah. G. Daulah Abbasiyah bersungguh-sungguh membangun ekonominya. Mereka memiliki perbendaharaan yang banyak disebabkan penghematan dan dalam pengeluaran. Kemudian yang kedua yakni sebab-sebab kemajuan dan keberhasilan dinasti Abbasiyah dari faktor internal umat Islam sendiri. A. Islam semakin meluas di Baghdad. B. Pemahaman yang utuh terhadap semangat keilmuan yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran banyak mengandung sinyal ilmu pengetahuan dan teknologi. C. Para pembesar kerajaan memiliki perhatian yang tinggi terhadap pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Hal tersebut ditunjukkan pada semangat dan pengkajian keilmuan dan penghargaan pemerintah terhadap pakar-pakar keilmuan. D. Lahirnya berbagai pusat kajian dan analisa keilmuan serta pusat-pusat penerjemahan terhadap buku-buku asing yang dibiayai oleh pemerintah tanpa melihat bentuk dan perbedaan kajian keilmuan tersebut, sehingga umat Islam telah mencapai pendewasaan dan kematangan berpikir. E. Terjadinya asimilasi yang mendorong gerakan hebat dalam kemajuan ilmu pengetahuan. E. Asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang terlebih dahulu mengalami perkembangan ilmu pengetahuan ini berlangsung dengan efektif dan bangsa-bangsa tersebut berkongsi pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga dari faktor-faktor kemajuan dan keberhasilan dinasti Abbasiyah adalah faktor eksternal umat Islam, yaitu A. Tradisi keilmuan telah berkembang lebih dahulu di wilayah Persia dan Yunani, sehingga umat Islam tinggal mengembangkan dan menambahkan keunggulannya. B. Umat Islam melakukan adaptasi terhadap budaya asing, terutama dalam hal ilmu dan filsafat Yunani. Diteruskan dengan proses penerjemahan buku-buku asing tersebut. C. Terlahirnya gerakan transliterasi atau penerjemahan oleh umat Islam pada kebudayaan atau hasil karya lain, terutama buku-buku hasil pemikiran filsuf Yunani. D. Proses penerjemahan tersebut melahirkan kecenderungan baru dalam tradisi kebebasan berpikir. Kalau pada masa pemerintahan Bani Umayyah, pola berpikir umat didominasi oleh pemikiran keagamaan yang dogmatik, maka pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, perkembangan pemikiran menjadi rasionalis dan analitis. Proses transformasi keilmuan Islam terhadap keilmuan luar lebih didorong oleh daya tarik filsafat. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya yang akan membahas tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim dan perannya dalam kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.